Terima kasih buat waktu yang terbaik Kau percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu, yaitu nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap beribadah, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau
hati kami, ini hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini di rumah Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat Tuhan turun atas hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih.
kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Nya Tuhan, rahmat-Nya tidak pernah habis. Dari hari ke hari yang saya dan saudara lewati, tangan Tuhan yang perkasa, besar kejayaan-Nya selalu menopang hidup saya dan saudara. Pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, Dia selalu pegang erat tangan saya dan saudara. Jangan pernah melepaskan diri. Jangan pernah lepaskan dirimu dari kasih setia Tuhan. Jangan pernah lepaskan dirimu, diri saya dan saudara, dari genggaman tangan Tuhan yang erat. Kita akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betapa Tuhan Yesus setia buat saya dan saudara. Siapkan hati kita untuk menerima firman. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
setiamu Tuhan. Di hari-hari yang sukar, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, kami perlu Engkau Tuhan yang bisa mengadakan bagi kami yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada buat setiap kami. Apapun yang kami sedang perlukan hari-hari ini, kami perlu Engkau hadir dalam hidup kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hamba-Mu, kuduskan umat-umat-Mu juga yang mendengarkan lewat live streaming ini, supaya sama-sama kami diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih memberkati kita, bahkan memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa beribadah memuliakan Tuhan. Sekalipun di beberapa daerah sudah seharusnya bisa ibadah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan pada hari-hari minggu terakhir ini kembali ditutup, saudara, karena demikian yang sedang terjadi di beberapa daerah, khususnya Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti puji-pujian yang barusan kita nyanyikan, bahwa kita perlu kasih setia Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ada dalam kasih setia Tuhan, tadi pujian juga mengatakan apa yang kita perlu Tuhan menyediakan bagi kita, ya. Tergantung iman, tergantung kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Tuhan akan menyatakan kasih setianya. Dikatakan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, kasih setianya ajak tetap. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itulah sebabnya betapa penting kita untuk senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Karena hidup kita tidak bisa menentukan jalan hidup kita tiap-tiap hari. Mungkin kita bisa berencana, kita bisa punya planning, atau kita juga bisa buat schedule untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi ternyata saudara, satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, bahwa sesungguhnya hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Bagaimana berkat, bagaimana kasih setia Tuhan bisa kita alami dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 10. Dalam kitab Yeremia pasal 10, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Juga yang mengikuti lewat live streaming, kita akan baca bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sama-sama kita katakan amin. Saya baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya bahwa kita tidak lepas dari Tuhan. Artinya kita selalu membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini, karena di sini dikatakan manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Walaupun kita punya banyak rencana, mungkin banyak program dalam hidup ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, tapi ternyata bahwa semua itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menentukan langkah hidup kita. Karena kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk menentukan jalan kita, tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah-langkah kita. Pemazmur pernah menyampaikan bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa harus diserahkan kepada Tuhan? Kalau kita berjalan sendiri, kita berjalan dengan maunya kita sendiri, maka mungkin bisa tersesat, bisa jadi sia-sia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, di situ dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, lebih baik kita lihat dulu dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kenapa saya selalu menyampaikan berulang-ulang kali, memberitahu kita, mengingatkan kepada kita bahwa baik bangun tidur, mau pergi, mau berjalan, mau jalan kaki, mau jalan, mau berkendaraan, selalu undang Tuhan atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau sudah lindungi sepanjang malam ini. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kenapa harus demikian? Dasarnya tadi ayat firman Tuhan dalam kitab Yeremia 10 bahwa kita nggak bisa menentukan. Karena ada ayat yang mengatakan maut itu ada di mana-mana, sudah. Masalah, persoalan, pergumulan itu ada di mana-mana. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di sini dikatakan Tuhan akan bertindak. Ia akan bertindak, menentukan, ya, menentukan langkah hidup kita. Maka kita lihat, lanjut saja, kita lihat di ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan bertindak untuk apa, saudara? Ayat 23, baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini, amin. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan bertindak untuk apa? Menetapkan, ya, menetapkan langkah-langkah hidup kita. Sekali lagi, manusia sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun orangnya, itu tidak bisa menolong hidupnya kalau dia tanpa Tuhan. Ya, tidak bisa kita menentukan langkah kita. Sekali Tuhan bilang, atau Tuhan izinkan, kan iblis kan dia berkeliling kan, kemana-mana dia menjerat, dia menjatuhkan, dia menghancurkan. Bahkan pekerjaan iblis itu membunuh. Kerjaannya begitu. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan tentukan langkah hidup kita. Di sini dikatakan Ia menetapkan langkah
dirinya kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, atau yang berbisnis, ini pekerjaanku Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tadi dikatakan ayat yang kelima, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Dia bertindak. Kalau kita tidak ngomong sama Tuhan, tidak menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan berkata, oh kamu hebat ya, kamu silahkan hadapi sendiri. Dan di sana sini kan, di mana-mana itu kan saya bilang tadi, mau orang-orang jahat itu ada di mana-mana. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketemu orang jahat kita dijahati, dibiarkan. Kenapa? Kita tidak berlindung sama Tuhan, tidak menyerahkan sama Tuhan. Ada orang yang ingin hancurkan kita, ada orang yang ingin bikin kita bangkrut. Itu kerja iblis, dia banyak antek-anteknya, saudara, untuk menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, luar biasa di sini Tuhan katakan, Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus di ayat yang ke-24, apabila ia jatuh, bisa saja kita terpeleset, bisa saja kita jatuh, tetapi di situ dikatakan ada tangan Tuhan yang menopang, yang mengangkat kita, mempromosikan kita. Mungkin memang iblis kerjanya gitu, dia ingin jatuhkan, dihancurkan, tapi ada tangan Tuhan yang perkasa. Ada tangan Tuhan yang bisa angkat hidup kita dari kejatuhan. Bisa saja ekonominya jatuh, ya, jatuh dalam bermacam-macam masalah, persoalan, mungkin juga jatuh dalam dosa. Kita punya Tuhan yang sanggup menopang kita dengan tangan yang perkasa. Di sini dikatakan Tuhan menetapkan. Apa ketetapan Tuhan di dalam diri kita, orang-orang yang berkenan kepadanya? Kita lihat di dalam Yeremia 29. Ini ketetapan Tuhan yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ayat-ayat ini sering kita baca, namun kita perlu ingatkan kembali bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, inilah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup orang-orang percaya. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sudah ketemu, kita baca lagi. 2, 3. Sebab aku ini atau Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sampai di situ dulu. Jadi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Dia mau menetapkan, Dia merancang, Dia mendesain hidup kita. Seperti yang sudah kita baca kemarin minggu juga, ya, Dia mengubah kita yang mestinya binasa ini karena dosa, karena kejahatan. Dia desain kembali manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh, manusia yang sudah hancur blur. Dia akan menciptakan kembali menjadi manusia baru. Di sini Tuhan merancang, menetapkan kita, dirancang oleh Tuhan. Di sini dikatakan, saya ulangi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini ketetapan Tuhan yang kita harus pegang. Maka serahkanlah hidup kita, saudara. Kita nggak bisa, kita nggak kuat hadapi pergumulan hari-hari ini. Prediksi ekonomi Indonesia akan merosot dan akan turun, mungkin juga bisa berdampak kepada resesi. Sudah negara-negara lain sudah mulai resesi. Kita mau lari kemana? Kalau semua sudah mahal, sementara penghasilan kita mungkin pas-pasan. Tapi ingat, Tuhan sudah katakan Dia tidak biarkan kita, Dia rancang hidup kita. Tuhan bilang, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Apabila kamu jatuh, bisa saja kita jatuh.
Bisa saja namanya juga manusia. Tapi yang luar biasa, ada tangan yang perkasa, tangan yang kuat, yang siap mengangkat kita, siap memberkati kita. Bahkan di sini siap untuk apa, saudara? Memberikan kepada kita masa depan. Masa depan yang bagaimana? Saudara, tidak. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah merancang kita seperti itu. Karena apa? Rancangan Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Gak bisa dinilai dengan akal manusia. Gak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia atau akal manusia. Dia dapat melakukan, bahkan ada ayat yang berkata dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Ini luar biasa di dalam. Berbahagialah engkau hidup di dalam Yesus, karena ada jaminan pemeliharaan. Bahkan Tuhan katakan di 2 Korintus, kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-2, 2 Korintus pasal yang kedua, kita lihat pada ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu, kita baca 2:3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara, perhatikan baik-baik. Di sini firman Tuhan katakan, syukur kita punya Allah, syukur kita punya Yesus. Di sini dikatakan yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangan. Kemenangannya Yesus. Dia berjanji setia untuk membawa kita di jalan kemenangan. Makanya hidup kita ini, saudara, karena kita sadar bahwa kita nggak kuat hadapi hidup sendiri, pergumulan kita sendiri, rajin-rajinlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin yang paling sederhana itu ketika mau tidur, ya Tuhan, kami mau tidur, lindungi kami sepanjang malam ini Tuhan. Bangun pagi juga begitu. Sebelum melakukan aktivitas sudah datang dulu kepada Tuhan. Itu orang yang bergantung pada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa-apa Tuhan dulu deh, ya. Tuhan paling senang diutamakan, ya. Artinya ketika kita ambil Tuhan, wah Tuhan senang sekali. Banyak orang melakukan apa saja dia hadapi sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dia merasa bahwa saya sudah ahli, ya. Contoh kan kalau di dalam Alkitab, Petrus dan murid-muridnya, mereka ahli laut kan. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, mereka ahli menangkap ikan. Mereka sanggup, mereka merasa bahwa mereka bisa, tapi ternyata semalam-malaman mereka pergi ke laut tidak dapat apa-apa. Iya kan? Itu sudah ahli, tapi ternyata ketika keahlian mereka ingin sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sudah sepanjang malam Tuhan kami menebarkan jalan tidak mendapat apa-apa. Nah, karena dia mau bergantung kepada Tuhan, dia katakan karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jalan juga. Sampai perahu-perahu teman-temannya itu juga penuh dengan berkat ikan-ikan yang besar-besar. Jadi dikatakan, artinya ketika kita dibawa ke jalan kemenangan, terus selanjutnya dikatakan dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman
di mana-mana. Orang akan melihat anak Tuhan dibedakan sama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, dilindungi, dijagai, diberkati. Orang akan lihat tersebar keharuman di mana-mana. Anak-anak Tuhan jadi berkat luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Itulah sebabnya betapa penting kita menyerahkan, karena Tuhan ingin buat perjalanan hidup kita itu aman. Ya, Dia menetapkan langkah-langkah kita aman. Ya, satu ayat kita lihat dalam Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-9. Kita lihat saudara, Amsal 10 ayat yang ke-9. 2, 3. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Tuhan Maha tahu. Artinya begini, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pasrah bongkoan sama Tuhan, ini hidup kita. Tuhan tahu siapa yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, atau mungkin yang juga masih mengandalkan. Karena di kitab Yeremia juga dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang yang mengandalkan manusia, Tuhan katakan tertutup. Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati saudara. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan diberkati. Jadi sangat penting kita untuk selalu senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya ada berkat. Di Yeremia 17 disitu dikatakan ayatnya ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan selalu ada berkat, selalu menghasilkan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, itu diberkati, dipelihara. Ada saja berkat-berkat. Bahkan di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada saja jalan berkat, ada saja berkat-berkat baru. Orang lain tutup, Tuhan bisa buka dari tempat yang lain. Ya, orang lain tutup berkat, Tuhan bisa, atau iblis tutup berkat, Tuhan bisa bukakan keran berkat dari tempat yang lain. Karena kita punya Allah yang Maha Bisa. Dia mau. Kembali ke Amsal tadi, saya ingin kita lihat lagi di Amsal pasal 10 tadi. Ya, di situ dikatakan, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Ayatnya yang ke-9 saya ulangi. Siapa bersih kelakuannya, aman jalan. Jalannya aman. Nah, kita tentu kalau kita sudah jalan bersama Tuhan, kita harus dibersihkan. Nah, kalau kita tidak beres jalan kita, mungkin kita jalannya jahat, jalannya keliru, ya Tuhan arahkan. Makanya ditetapkan sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan, tentu Tuhan yang akan menetapkan. Kalau langkah kita salah, Tuhan, jangan jalan di situ. Itu langkah yang salah, langkah yang gak benar. Nah, Tuhan mau tetapkan kita jalan di jalan Tuhan. Tuhan bilang, akulah jalan, ikuti Tuhan, jalan kebenaran. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ngikuti maunya Tuhan, jangan maunya sendiri. Jangan mengikuti karpe dewe. Kita ngikuti Tuhan. Kalau kita ngikuti Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, ya apa yang Tuhan tetapkan, kita ikuti Dia. Jangan sampai saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita
Seperti yang 9 tadi, siapa bersih dibersihkan, ya. Siapa bersih kelakuannya aman. Kalau kita berlika-liku, hidup kita gak beres, hidup kita gak takut sama Tuhan, hidup kita gak menghormati Tuhan, maka bisa saja kita alami kejatuhan, ya. Karena di sini dikatakan, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena Tuhan Maha tahu. Kita udah nyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi masih berliku-liku hidup itu. Karena kalau sudah pasrah sama Tuhan, ngikuti Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, oh luar biasa sudah. Saya sudah katakan tadi, pangkat, harta itu tidak bisa menentukan hidup kita sudah. Nyatanya di Jakarta kita melihat, ya, orang kedua, orang ketiga di Jakarta, di DKI gak kuasa dia menahan ganasnya COVID, Sekda DKI, ya. Juga ada beberapa anggota DPR di sana karena yang meninggal. Camatnya Kelapa Gading, ya, karena saya sering dapat ini camat saya meninggal, Pak. Ya. Gak bisa, gak kuasa. Kalau sudah camat Kelapa Gading itu kan gede banget, ya. Ya, perekonomian, perumahan besar itu ada di sana, Kelapa Gading, daerah elit. Itu cuma camat aja dia sudah mungkin seperti wali kota di Jawa Tengah ini, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa. Harta tidak bisa menolong kita. Sebesar apa hartamu tidak mampu menolong kita. Ada di pasal 11. Lihat di pasal 11. Kalau Tuhan sudah murka, Tuhan sudah marah, gak ada yang bisa tolong kita. Coba kita lihat dalam Amsal 11 ayat yang dimulai ayat 3, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Yang tepat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikan. Harta tidak berguna pada hari Tuhan murka. Tuhan murka, Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah, kita mau sogok pakai apa saja tidak bisa. Makanya rajin-rajinlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, orang yang menyerahkan hidupnya tadi sudah dikatakan dibersihkan oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau dibersihkan oleh Tuhan ini jalan yang lika-liku atau jalan yang nggak benar, ya, yang tadi dikatakan di sini orang yang tidak jujur, orang yang curang, kan di sini kan. Coba perhatikan di ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dan sampai kita curang, jangan sampai kita tidak benar hidup kita, saudara, ya. Jangan jadi pengkhianat. Bahkan di sini dikatakan mereka akan jatuh. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Mungkin ada maut di depan kita, tapi karena kita jalannya benar, hidup kita benar bersama dengan Tuhan, maut itu akan lari dari hidup kita. Itu luar biasa kita itu. Maka hari ini kita panjatkan firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Setiap saat mau melakukan apa saja, mau jalan, saya berupaya, ya, mau kemana saja, sebelum nyetir, sebelum bawa kendaraan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Mau kemana saja kita sepanjang hari, ya, nanti kita akan lihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat itu akan menentukan
menentukan langkah hidup kita. Bahkan Tuhan sudah berjanji, Dia bersama kita, Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak biarkan kita, tapi Tuhan mendampingi kita untuk perjalanan hidup di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian malam. Kesadaran kita bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan sebagai pertolongan, Tuhan sebagai kekuatan perjalanan hidup kita. Mungkin ada maut, mungkin ada orang jahat, ada pekerjaan si iblis jahat itu. Tapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita, Dia membuat langkah kita aman. Aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam berkat-Nya, dalam kasih setia. Haleluya, haleluya. Pujian ini bukan karena saudara tahu, tapi betul-betul karena kita butuh. Dapat jalan sendiri, tolong padaku, biarlah
sebab dapat jalan sendiri. Oh haleluya, kita dapat jalan, kita dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, tolong padaku. Haleluya, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu Tuhan, oh biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita nyembah Dia, haleluya. Oh, ini kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Haleluya. Bimbing kami Tuhan, haleluya. Arahkan hidup kami kepada-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kami serahkan batu-batu Tuhan yang ada di tempat ini, batu-batu yang ada di rumah mereka. Apa serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, bawa kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan, bawa kami kepada rancangan-Mu, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup kami, supaya perjalanan hidup kami tidak sia-sia, tidak tersesat, tetapi ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Haleluya. Kami akan aman, kami akan aman bersama dengan Engkau Tuhan. Maka ini hidup anak-anak-Mu, ini hidup kami hamba-hamba-Mu. Tetapkan langkah kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Haleluya. Jangan kami berjalan di jalan yang lika-liku. Oh haleluya. Jangan berjalan di jalan orang berdosa. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, ku tak dapat jalan sendiri. Tolong padaku, biarlah sinar-Mu menerangi. Yesus, dengar sekali lagi nyanyikan pujian. Oh Yesus, ku tak dapat jalan. Ibu gembala
Tuhan, tolong padaku, biar kasih-Mu benar-benar sebab dapat jalan sendiri. Ini permohonan kami, pegang tangan kami setiap saat, setiap waktu. Ada banyak tantangan hidup yang kami hadapi, tetapi kami yakin percaya hanya di dalam Engkau ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Bahkan Engkau berjanji di dalam firman-Mu, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang menanti-nantikan Engkau akan mewarisi negeri. Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau kuat di dalam Engkau. Engkau tinggal di dalam kami. Engkau tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Terangi perjalanan hidup kami. Setiap aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semuanya di dalam terang firman-Mu Tuhan. Jika Tuhan dapati masih ada kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melakukan kegelapan dosa, ampuni kami Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu yang terang. Kalau kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk meninggalkan kegelapan, Roh Kudus tolong kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Yakinkan kami kalau kami berjalan di dalam terang firman-Mu, ada berkat yang lebih besar, ada kesuksesan yang lebih besar, ada kemuliaan yang lebih besar yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lebih jauh di dalam setiap hati kami. Kami percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus setia menolong kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus juga beri kami kesanggupan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman dan katakan amin. Akan memberikan persembahan kita dengan pujian jalan hidup orang. Hidup orang benar di terang
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, bahkan mengarahkan kami kepada jalan kebenaran oleh terang firman-Mu Tuhan, sehingga sampai kepada menerima berkat, bahkan sampai kepada tujuan iman kami, keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-Mu yang sudah hadir, berkati juga anak-anak-Mu yang mengikuti lewat live streaming di rumah mereka atau dimanapun mereka berada. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Kami percaya setiap pekerjaan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, yang sakit kami percaya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami percaya juga yang sedang tertutup jalan, Tuhan akan buka jalan, membuka berkat, keran-keran berkat Tuhan mengalir dengan derasnya dalam hidup kami. Di tengah masa pandemi, di tengah masa kesukaran saat ini, kami percaya Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan akan menemani, bahkan menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya Tuhan bukakan tingkap langit surgawi, mencurahkan berkat sampai luber, sampai berkelimpahan di setiap usaha, dan apa yang dikerjakannya Tuhan membuat semuanya berhasil. Tuhan berkati rekan-rekan kami yang di rumah. Oh Tuhan, yang sakit Tuhan juga jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga masih terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tolong pemerintahan kami, hikmat kekuatan Tuhan menyertai mereka, terlebih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Oh Tuhan, tolong Tuhan menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, terutama bagi Tuhan gugus tugas dan juga para medis, Tuhan relawan, TNI, Polri, semua yang bekerja membanting tulang untuk menyelesaikan, menghentikan penyebaran COVID di Indonesia ini. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Mungkin mereka yang sudah kehilangan keluarganya, bahkan meninggalkan keluarganya, Tuhan tolong hibur, kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, juga menyerahkan pemerintahan kami yang ada di Demak ini. Tuhan memberkati Bupati dan seluruh jajarannya. Terima kasih Tuhan, karena kami masih rindu melihat Indonesia, Demak diberkati, Demak diselamatkan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesainya ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan, pimpinan, penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya. Kiranya